Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya lah video ini dapat terwujud. Tak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasanya video ini ialah ditujukan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah pembelajaran Al-Quran. Adapun review pertemuan perkuliahan yang akan saya bahas ini ialah pertemuan perkuliahan ke-15 di mana membahas mengenai metode-metode penghafal Al-Quran. Di sini pemateri tidak dari mahasiswa atau mahasiswi melainkan dari dosen pengampu itu sendiri yakni Bapak Fajar Farhan Hikam. Nah, pertama Bapak Fajar Hikam menjelaskan mengenai metode tahfiz di dunia. Metode tahfiz di dunia atau metode menghafal di dunia ini ada 4, yakni metode tikror, lalu metode taisir, metode Sulaimaniyah, dan metode suhuf. Apa maksud dari metode tikror? Metode tikror ini ialah metode yang digunakan dengan mengulang-ulang. Jadi atau dengan istilah hafalan tanpa menghafal. Mengapa demikian? Karena penghafal Al-Quran sudah terbiasa mengulang-ulangnya. Ketika kita sudah terbiasa mengulang-ulang ayat tersebut, maka secara tidak langsung ayat tersebut akan nempel pada alam bawah sadar kita. Nah, berbicara tentang metode tikror ini, ada Quran khusus di mana memang digunakan untuk metode tikror ini, yaitu berupa bentuk Al-Quran di mana sebelah kanan mungkin tengah ya, sebelah tengahnya berisi ayat Al-Quran dan di pinggir-pinggirnya seperti ada tabel-tabel yang adalah seberapa banyak kita harus mengulang ayat tersebut. Nah, dijelaskan dalam kitab taklim juga bahwa metode ini tidak hanya digunakan untuk menghafal Al-Quran saja, melainkan dapat digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya. Kita dapat lebih memahaminya karena mengulang-ulangnya. Nah, yang kedua ialah metode taisir. Metode taisir ini ialah metode menghafal halaman dan ayat Al-Quran. Metode ini diperkenalkan oleh Ustadz Adi Hidayat di mana seperti ini ayat berapa, halaman berapa, baris keberapa, kalau tidak salah seperti itu. Dilanjut dengan metode Sulaimaniyah. Metode Sulaimaniyah ini ialah menghafal per akhir lembar juz. Yang dijelaskan oleh Bapak Farhan Hikam mengenai metode Sulaimaniyah ini seperti kita menghafal akhir dari lembar pertama juz disambung dengan juz pertama, lalu disambung dengan akhir lembar juz kedua. Jadi, apabila biasanya ini digunakan oleh para penghafal Al-Quran di Arab. Maka, apabila kita bertanya berapa hafalan kamu, jangan terlalu percaya katanya gitu. Karena bisa jadi yang jadi patokannya itu awalannya dan akhirannya. Tengah-tengahnya mereka belum menghafalnya. Nah, bersambung pada metode yang keempat ialah metode suhuf. Metode suhuf ialah metode menulis dan menghapus. Metode ini digunakan pada masyarakat Afrika. Mereka membawa papan besar dengan mereka menulisnya lalu menghapusnya ketika mereka sambil mengingat-ingatnya. Nah, kita sebagai manusia selalu menginginkan apa sih yang baik dari perbuatan dari amalan ini?
Adapun keutamaan dari penghafal Al-Quran ini ialah satu, mendapat surga tertinggi. Yang kedua, terbebas dari fitnah kubur. Nah, lalu yang ketiga ialah memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Dan yang keempat ialah pahala di setiap hurufnya. Seperti jika lafaz alif, lam, mim itu bukan satu huruf, melainkan 3 huruf. Nah, sedangkan keunggulan yang akan kita dapat, akan kita raih di dunia ialah beasiswa sangat tersebar di seluruh dunia bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Lalu kesempatan menjadi imam masjid di luar negeri seperti di Turki dan lain sebagainya. Jadi setiap tahunnya pasti ada perekrutan imam masjid. Nah, yang salah satu syarat utamanya ini ialah hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Dan tentu saja kita akan mendapat kemuliaan. Ini juga telah dijelaskan oleh Allah. Allah sudah berjanji mengenai kemuliaan ini, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk tercapainya tujuan kita menjadi seorang penghafal Quran, maka kita ini mesti berikhtiar. Adapun ikhtiarnya terbagi menjadi dua, yakni ikhtiar fisik dan ikhtiar non-fisik. Lalu apa saja ikhtiar fisik itu? Ikhtiar fisik salah satunya ialah menggunakan mushaf atau Al-Quran yang memang mudah untuk kita baca, bukan yang memang bacaannya menyatu-menyatu, lalu mudah dibawa kemana-mana gitu. Pertama. Yang kedua ialah kita memiliki catatan kecil di mana kita mungkin di situ kita menuliskan ayat itu sambil mengingat-ingat, oh ini ayatnya seperti ini, atau atau menulis patokan hari ini harus berapa ayat, atau berapa ayat yang kita hafal. Nah, dilanjut pada yang ketiga ialah ada terjemahnya, karena kadangkala kita merasa bosan dengan bacaan-bacaannya itu saja. Jadi bisa diselingi dengan artinya. Contoh, wadduha gitu. Kita mengulang-ulang wadduha itu agak wadduha. Tidak ada inovasi gitu mungkin ya. Nah, maka di situ kita maka di situ kita membaca artinya dan mengingat-ingat artinya. Wadduha, oh iya artinya berarti demi waktu duha, atau inna a'tainakal kautsar. Apa sih artinya gitu? Inna, sesungguhnya kami. Hal itu juga bisa dijadikan sebagai mengingat ayat selanjutnya. Seperti contoh pada Quran surat mungkin An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas. Aduh, apa ya? Nah, mungkin teman atau kita sendiri bahkan akan mengingat, oh iya yang artinya merajai manusia. Apa ya? Oh, malikin nas. Ya, mungkin seperti itu. Dilanjut pada yang keempat ialah mensejajarkan Al-Quran dengan muka. Karena ketika ini pengalaman pribadi ya, ketika kita membaca Al-Quran di bawah, maksudnya tidak di atas, pertama akan mengantuk, kedua tidak sopan ya. Nah, dan ya bukan lebih utama, poin pentingnya kalau menghafal Al-Quran dan memurojaahnya ini ialah ngantuk gitu, karena kita akan menunduk. Sedangkan apabila Al-Qurannya disejajarkan dengan muka atau beda sedikit dengan muka, maka kita akan gini nih. Nah, kita akan tegak. Setelah itu sering menarik nafas melalui perut. Ada yang berpendapat ketika kita menggunakan nafas perut, ketika menahan perut, akan sampai ke hati. Apabila kita bernafas menggunakan tenggorokan, hidung,
maka akan hanya sampai tenggorokan. Mungkin maksudnya seperti ini. Jadi sebelum ayat Al-Quran selanjutnya kita menarik nafas, lalu dikeluarkan secara perlahan-perlahan. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan menarik nafas secara perut. Karena untuk belajar tilawah sendiri pun agar nafas panjang itu seperti itu. Karena jika menggunakan nafas hidung, kita akan engap. Lalu konsisten dengan waktu. Nah, kita tidak maksudnya kita tidak membaca Al-Quran karena waktu luang, melainkan kita mesti meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Itu prinsip utama yang harus kita pegang. Nah, sering mendengarkan bacaan-bacaan qori-qori lain juga sangat membantu. Saya pribadi, apabila sedang menghafal apapun, seperti menghafal materi, gitu, biasanya dibaca dengan terdengar oleh kita, karena secara tidak langsung akan ada dua proses. Satu, proses pengucap, yang kedua ada proses pendengar. Jadi ketika kita membaca, mulut kita membaca dan mengulang-ulang secara terbiasa, dan telinga kita mendengarkan juga. Setelah kita bahas ikhtiar fisik, maka kita juga harus mengetahui apa saja ikhtiar non-fisiknya. Ikhtiar non-fisiknya ialah berwudu, berpakaian sopan, lalu menghadap kiblat, berdoa, menjauhi hal-hal maksiat. Terakhir, pertemuan ini ditutup dengan pengenalan doa agar kita mudah menghafal Al-Quran oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Fajar Farahnikam. Doanya ialah Allahumma faqihna fiddin wa alimna fit ta'wil. Ulang sekali lagi. Allahumma faqihna fiddin wa alimna fit ta'wil. Sekian review pertemuan perkuliahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.